Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Entity Relationship Diagram atau ERD dan normalisasi dari aplikasi website profile yang telah saya buat. Berikut adalah tampilan dari website profile yang saya buat. Di dalamnya, saya menyajikan berbagai informasi penting mulai dari biodata pribadi, riwayat pendidikan, pengalaman, keahlian yang saya miliki, hingga publikasi dan hobi yang menggambarkan diri saya secara lengkap. Semua ini akan menjadi dasar dari struktur data yang akan saya jelaskan melalui ERD. Selain ERD, saya juga akan menjelaskan bagaimana data tersebut dinormalisasi untuk memastikan tidak adanya redundansi dan menjaga integritas data di dalam sistem. ERD dari aplikasi website profile ini menggambarkan struktur relasi antar entitas yang menyusun data dari pengguna hingga profil mereka secara detail. Entitas pertama adalah user, di mana setiap pengguna diidentifikasi oleh atribut user ID sebagai primary key, serta atribut lainnya seperti username, password, dan email. Lalu, entitas user profile berfungsi untuk menghubungkan setiap pengguna dengan profil mereka menggunakan user ID sebagai foreign key ke entitas user. Di sini juga ada biodata ID yang menghubungkan dengan entitas biodata. Pada entitas biodata, setiap profil pengguna menyimpan informasi pribadi seperti NIM, nama, agama, tanggal lahir, dan tempat lahir. Relasi user dengan biodata adalah one-to-one, artinya satu pengguna hanya memiliki satu biodata. Selanjutnya, kita memiliki beberapa entitas yang berkaitan dengan informasi pendidikan, keahlian, pengalaman, publikasi, dan hobi. Semuanya memiliki foreign key ke biodata yaitu biodata ID yang menunjukkan bahwa setiap profil biodata dapat memiliki beberapa informasi terkait ini. Misalnya, entitas pendidikan menyimpan data riwayat pendidikan pengguna seperti jenjang, institusi, tahun masuk, dan tahun lulus. Relasi antara user dan pendidikan adalah one-to-many karena seorang pengguna dapat memiliki lebih dari satu riwayat pendidikan. Hal yang sama berlaku untuk entitas keahlian, yang menyimpan informasi keahlian, pengalaman, yang menyimpan informasi tentang posisi kerja dan perusahaan, serta publikasi dan hobi yang mencatat masing-masing judul karya dan hobi yang dimiliki oleh pengguna. Semua entitas ini memiliki hubungan one-to-many dengan user, menunjukkan bahwa satu pengguna bisa memiliki banyak entry di masing-masing kategori tersebut. Struktur ini memberikan fleksibilitas dalam mengelola berbagai data pengguna, mulai dari informasi pribadi hingga hal-hal seperti keahlian dan pengalaman kerja. Selanjutnya kita akan masuk ke penjelasan untuk normalisasi. Yang pertama ada data awal atau anormal atau non-normalized form. Pada tahap ini, semua data digabungkan dalam satu tabel besar tanpa ada pemisahan entitas, yang menyebabkan redundansi dan kesulitan dalam pengelolaan data. Selanjutnya adalah first normal form atau 1NF. Agar memenuhi 1NF, data harus disusun sedemikian rupa sehingga semua kolom memiliki nilai atomik atau tidak ada multiple values dalam satu kolom. Lalu tidak ada kolom berulang atau grup kolom. Pada tahap ini, kita memecah tabel menjadi beberapa tabel terpisah untuk mengeliminasi multiple values dan grup berulang. Lalu, second normal form atau 2NF. Untuk mencapai 2NF, data harus memenuhi 1NF dan semua kolom non-primer harus sepenuhnya bergantung pada primary key. Artinya tidak ada partial dependency atau ketergantungan sebagian. Karena kita sudah memisahkan data berdasarkan entitas dan relasi, maka tidak ada partial dependency pada tahap ini. Jadi semua tabel sudah memenuhi 2NF. Contoh partial dependensi yang diatasi adalah di dalam tabel pendidikan, atribut seperti jenjang, institusi, tahun masuk, dan tahun lulus semuanya bergantung pada biodata ID dan tidak hanya sebagian dari primary key. Yang ketiga adalah third normal form atau 3NF. Untuk mencapai 3NF, data harus memenuhi 2NF dan tidak ada transitive dependency atau ketergantungan transitif, yaitu ketika kolom non-primer bergantung pada kolom non-primer lainnya. Nah, di dalam struktur ini, semua atribut sudah bergantung langsung pada primary key masing-masing tanpa adanya ketergantungan transitif. Oleh karena itu, struktur ini sudah memenuhi 3NF.
Nah, contoh transitif dependensi yang diatasi adalah di dalam tabel biodata, semua kolom NIM, nama, agama, tanggal lahir, dan tempat lahir bergantung langsung pada primary key biodata ID tanpa ada ketergantungan transitif antara kolom non-primer. Dengan demikian, IRD ini menggambarkan bagaimana data diatur dan saling berhubungan dalam aplikasi website profile yang telah saya buat. Dan melalui proses normalisasi, struktur data ini tidak hanya efisien, tetapi juga memastikan tidak ada duplikasi informasi dan menjaga integritas data. Semoga penjelasan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana data dikelola di balik layar aplikasi ini.